Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Ahad, saya memutuskan untuk berjalan-jalan, menikmati pemandangan di kota Palmerston North. Saya ingin berbicara tema tentang tahajud, sholat tahajud. Jadi sholat tahajud adalah sholat sunnah yang hukumnya itu muakkad, jadi ditekankan atau mendekati wajib. Itu sepengetahuan saya. Mengapa saya membahas tema ini? Karena saya merasakan betul manfaat sholat tahajud. Allah maha membolak-balikkan hati, dan Allah maha membolak-balikkan keadaan manusia. Dan manusia yang ingin memperbaiki taraf atau tingkat kehidupannya, tentu selain berusaha, berdoa, salah satunya adalah dengan berdoa ketika waktu sepertiga malam terakhir, atau biasa kita sebut dengan tahajud. Tahajud ini alhamdulillah sudah menjadi rutinitas bagi saya, tentu dalam nada yang tidak menyombongkan diri, karena memang sudah sejak beberapa tahun saya menjalani tahajud secara rutin, alhamdulillah. Namun ketika saya bekerja sebagai juru sembelih halal, tahajud hanya bisa saya lakukan di akhir pekan atau di hari libur, karena saya bekerja di dini hari dari jam 12 malam. Saya berusaha sebisa mungkin untuk melakukan tahajud ketika ada kesempatan. Teman-teman yang mungkin selama ini masih sangsi atau belum yakin akan manfaat tahajud, saya ingin bercerita sedikit tentang betapa ampuhnya doa ketika tahajud. Jadi saya itu dulu mulai rutin tahajud SMA, mungkin saya sudah mulai sedikit-sedikit memulai. Bapak saya dulu itu mengajari saya bangun malam, kemudian sholat, sahur. Ketika itu saya kelas 3 SMA, ibu saya bilang bapak saya itu ingin saya lulus dari SMA dengan nilai memuaskan. Kemudian bapak saya mencoba mendekat kepada Allah. Beliau berdoa agar anaknya ini bisa lulus SMA dengan nilai yang memuaskan. Dari saat itu saya mulai menekuni apa yang bapak saya tekuni, yaitu sholat tahajud dan berpuasa Senin Kemis. Kemudian seiring berjalannya waktu, saya lulus SMA, saya kuliah di Jogja. Tahajud ya karena masih usia remaja, sholat masih saya lakukan bolong-bolong, tahajud maksudnya. Tahajud masih saya lakukan bolong-bolong, namun kemudian saya kuliah di Semarang. Kehidupan semakin, ya pergaulan semakin itu, tahajud sempat tidak saya jalani gitu. Tahajud mulai saya rutin lakukan lagi setelah saya menggeluti dunia profesional. Saya bekerja, saya sempat jadi wartawan dulu. Alhamdulillah berkat tahajud. Tentu ini semua kehendak Allah. Apa yang dipersembahkan kepada kita tentu kehendak Allah. Seperti apa yang Ibnu Qayyim sampaikan, Allah berkehendak menduluhi apa sebab akibat dari kita. Namun saya ingin bilang, tahajud ketika saya mendekatkan diri kepada Allah di sepertiga malam terakhir, saya merasakan betul perubahan yang terjadi dalam kehidupan saya. Saya sempat mengajukan visa WHV di ujung usia. Jadi saya waktu mengajukan visa WHV Australia itu usia sudah 30. Usia 30 itu batas maksimal untuk mengajukan visa WHV kan. Saya mengajukan visa WHV di usia 30. Kemudian saya lolos, alhamdulillah. Di ujung usia 30 mendekati usia 31, saya sekali lagi mendapatkan berkah sholat tahajud, yaitu ketika saya mendapatkan pekerjaan di rural Australia. Jadi Australia pedalaman sebagai syarat untuk mengajukan visa tahun kedua WHV. Langsung itu saya itu tinggal 3 bulan menuju 31, langsung saya dapat pekerjaan di sebuah lodge atau hotel di tengah hutan, itu di kawasan
utara Australia. Kemudian ya seiring berjalannya waktu saya hidup di Australia dengan visa WHV. Kemudian saya pulang ke Indonesia, tahajud tidak saya tinggalkan. Saya sempat merintis warung kopi, saya sempat membuka toko parfum, masih ada maksud saya. Tidak lupa saya memanjatkan doa setiap malam, berharap bahwa usaha saya ini bisa berjalan dengan lancar, baik gitu. Kemudian karena beberapa alasan, salah satunya tentu karena pernikahan, saya menikah, istri saya mendorong saya untuk keluar negeri lagi agar bisa berkarir lebih baik lagi, karena waktu itu memang warung kopi saya belum begitu jalan. Saya menikah, anak sudah 1. Di situ saya benar-benar sekali lagi tahajud begitu ampuh untuk saya mengusahakan kehidupan yang lebih baik, peningkatan diri, kualitas diri, emosional, spiritual. Saya memanjatkan doa, ya Allah, mudahkan saya mendapatkan pekerjaan di luar negeri lagi. Tahajud saya terus lakukan, dan yang ajaib itu adalah teman-teman, dari saya apply melamar kerja sampai saya diterima, sampai saya berangkat, itu hanya dalam hitungan bulan, di bawah setengah tahun. Masya Allah. Saya tidak bilang bahwa tahajud saya atau kesalehan saya yang berperan besar dalam keadaan saya seperti sekarang gitu, tapi saya cuma bilang tahajud sangat-sangat membuat kita percaya diri untuk menjalani kehidupan. Tahajud membuat kita yakin bahwa Allah akan selalu beserta kita. Itu yang saya temukan pada tahajud. Kita berbalik. Iya. Tahajud juga menjadi alasan saya untuk percaya diri. Dulu ketika saya merintis warung kopi, saya tidak punya bekal apa-apa. Saya tidak tahu apa itu biji kopi, saya tidak tahu apa itu roasting kopi, saya tidak tahu bagaimana cara menyeduh kopi dengan benar. Namun saya percaya diri saja, dan alhamdulillah warung kopi saya tidak bilang warung kopi saya laris manis, namun kopi seduhan saya itu mendapatkan apresiasi dari para pembeli. Demikian juga ketika saya mulai merintis toko parfum, waktu itu saya sama sekali nol pengalaman meracik parfum. Namun keyakinan yang saya dapat dari tahajud bahwa Allah akan selalu membimbing hambanya, membuat saya yakin saya bisa menekuni pekerjaan atau usaha ini. Alhamdulillah, meskipun sekarang pada akhirnya saya tinggal sementara, namun saya mendapatkan apresiasi dari banyak orang tentang racikan parfum saya yang disukai oleh banyak orang. Jadi teman-teman, pemirsa yang budiman, saya ingin mengatakan bahwa tahajud itu sangat-sangat bermanfaat. Tahajud itu sangat-sangat memiliki pengaruh, terutama bagi teman-teman yang masih mengusahakan kehidupan yang lebih baik, meyakinkan diri bahwasanya ini kehidupan ini membutuhkan arah. Temui Allah di sepertiga malam terakhir. Allah akan membimbing hamba-hambanya yang rela menyisihkan waktu menemuinya di sepertiga malam terakhir. Apakah kemudian saya mengajarkan istri saya, anak-anak saya tahajud? Kepada anak-anak saya insya Allah iya, tentu saja. Dan istri saya juga sudah mendapatkan pencerahan. Dia merasakan betul manfaat tahajud. Ketika istri saya hendak melahirkan anak kedua saya, sekitar 3 minggu lalu, alhamdulillah sekarang saya punya 2 anak. Jadi malam dia melahirkan itu, semalam sebelumnya dia terpanggil untuk melakukan tahajud. Setelah 2 rakaat perutnya itu menunjukkan tanda-tanda bahwa anaknya itu mau lahir, bahwa dia mau lahiran. Dia merasa mulas, merasa mual. Kemudian mertua saya membawanya ke
dokter, dan alhamdulillah betul. Jadi istri saya langsung melahirkan begitu dia mendapatkan tanda-tanda bahwa dia akan melahirkan anak kedua. Tidak lama dia setelah melakukan tahajud 2 rakaat dan memanjatkan doa agar diberi kemudahan dalam melahirkan anak kedua kami. Alhamdulillah. Saya merekam video ini di tepi sungai Manawatu. Jadi tidak jauh dari pusat kota Palmerston ada sungai namanya Sungai Manawatu. Saya merekam video ini di sini. Ini adalah pepohonan rindang. Saya menyukai tempat ini selain karena dingin juga banyak cicit burung. Banyak sekali nyanyian burung beraneka ragam dan sangat-sangat melegakan. Teman-teman yang berkeinginan bekerja di Selandia Baru atau sekolah di Selandia Baru, saya menyarankan kota Palmerston North untuk dijadikan pilihan. Selain kotanya sepi, tapi kota lengkap, juga dekat dengan Wellington. Jadi ketika teman-teman hendak pulang pergi ke Indonesia itu dekat. Naik bis ke Wellington, nanti ada pesawat ke Sydney untuk transit, bisa langsung ke Indonesia. Biaya hidup ya standar New Zealand. Tapi menurut saya jika dibandingkan kota lain, saya lebih menyukai Palmerston North. Komunitas Indonesia juga ada, komunitas keagamaan Indonesia ada, yang Muslim, yang Nasrani ada. Pekerjaan juga karena saya menekuni tukang sembelih halal, hanya setengah jam dari rumah saya menuju ke pabrik. Sementara universitas yang tersedia di sini juga bagus. Massey University, banyak sekali orang Indonesia yang bersekolah di sini, terutama yang mendapatkan beasiswa LPDP. Mereka berkuliah di sini dengan beasiswa dari pemerintah. Jadi setiap sebulan sekali di hari Sabtu biasanya kami mengadakan pengajian sambil membawa potluck untuk makan siang bersama. Jadi masing-masing hadirin membawa bekalnya untuk kemudian dibagikan, bertukar lauk, bertukar makanan. Saya mendekati sungai, kita akan menyaksikan indahnya Sungai Manawatu. Iya, jadi teman-teman yang masih ragu untuk bertahajud, saya sarankan agar segera meyakinkan diri bahwasanya tahajud sangat-sangat ampuh. Tahajud sangat-sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Saya banyak membaca ayat tentang tahajud, dan ketika saya lupa saya akan membaca lagi, saya akan mencari lagi ayat-ayat tentang tahajud, hadis-hadis ataupun cerita-cerita sanadnya sahih, seperti beberapa istri Nabi yang mengatakan bahwa tahajud itu membaguskan rupa, atau cerita-cerita sukses orang-orang yang bertahajud kemudian berhasil atau paling tidak bahagia dalam hidupnya, mempunyai pegangan dalam menjalani hidup. Mungkin akan saya ceritakan di video-video saya berikutnya. Ini adalah Sungai Manawatu. Yap, ini adalah Sungai Manawatu. Waktu sekarang menunjukkan jam 6.30. Ini adalah musim panas. Jadi sholat subuh jam 5 kurang. Azan subuh jam 5 kurang tadi. Namun Isya jatuh pada setengah 10 malam. Teman-teman yang ingin melanjutkan karir kehidupan pendidikan di luar negeri, saya bisa sarankan Selandia Baru, Palmerston North sebagai salah satu opsi. Di sini udara tak pernah gerah, meskipun sekarang musim panas, namun udara selalu sejuk. Alhamdulillah. Baik, 15 menit sudah saya berbicara. Sekarang waktunya saya pamit. Kita akan berjumpa di video-video dengan tema yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.